Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 55, Mayor Cavalcanti. Baik sang Count maupun Baptistin berkata jujur ketika memberitahu Morcerf tentang kunjungan yang direncanakan sang Mayor. Kunjungan yang digunakan Monte Cristo sebagai alasan menolak undangan Albert. Jam 7 malam baru saja berbunyi, dan Monsieur Bertuccio, sesuai perintah yang diberikan, telah berangkat ke Athol 2 jam sebelumnya. Ketika sebuah kereta sewaan berhenti di depan gerbang, sang penumpang turun di pintu masuk, lalu kereta itu segera melaju pergi seolah malu atas tugasnya. Pengunjung itu berusia sekitar 52 tahun, mengenakan surtout hijau berhias kancing hitam, model yang telah lama populer di seluruh Eropa. Ia memakai celana kain biru, sepatu bot yang cukup bersih meski tidak mengilap, solnya agak tebal, sarung tangan kulit rusa, topi yang bentuknya mirip topi gendarme, serta dasi hitam bergaris putih yang jika bukan dipakainya atas kehendak sendiri, bisa saja disangka jerat leher, karena begitu miripnya. Demikianlah penampilan mencolok orang yang membunyikan bel di gerbang dan bertanya apakah di nomor 30 Avenue des Champs-Élysées tinggal Count of Monte Cristo. Setelah dijawab oleh penjaga bahwa benar, ia masuk, menutup gerbang di belakangnya, lalu mulai menaiki tangga. Kepala tamu ini kecil dan bersudut, rambutnya putih, kumisnya tebal dan abu-abu. Ciri-ciri yang membuat Baptistin segera mengenalinya. Sang pelayan telah menerima gambaran akurat tentang tamu yang ditunggu, dan memang sedang menantinya di aula. Maka, hampir sebelum sang asing sempat menyebut namanya, sang Count telah diberitahu akan kedatangannya. Ia pun diantar ke ruang tamu yang sederhana namun elegan, dan sang Count bangkit menyambutnya dengan senyum ramah. "Ah, Tuan yang terhormat, selamat datang. Aku memang menanti kedatanganmu." "Benarkah?" kata orang Italia itu. "Apakah Yang Mulia sudah tahu aku akan datang?" "Ya, aku diberitahu bahwa kau akan datang hari ini pukul 7. Jadi Yang Mulia telah menerima informasi lengkap tentang kedatanganku?" "Tentu saja." "Ah, bagus sekali. Aku khawatir tindakan pencegahan kecil ini mungkin terlupakan." "Tindakan pencegahan apa?" "Memberitahu Yang Mulia lebih dulu tentang kedatanganku." "Oh, tidak. Itu tidak terlupakan." "Tapi Yang Mulia yakin tidak keliru?" "Sangat yakin." "Benar-benar aku Yang Mulia tunggu pukul 7 malam ini?" "Aku akan membuktikannya tanpa keraguan." "Oh, tidak perlu repot-repot," kata orang Italia itu. "Tidak sepadan dengan usaha." "Ya, ya," kata Monte Cristo. Tamunya tampak sedikit gelisah. "Mari lihat," kata sang Count. "Bukankah kau Marquis Bartolomeo Cavalcanti?" "Bartolomeo Cavalcanti," jawab orang Italia itu gembira. "Ya, memang benar aku." "Mantan mayor dalam dinas Austria?" "Apakah aku seorang mayor?" tanya sang prajurit tua ragu-ragu. "Ya," kata Monte Cristo. "Kau memang seorang mayor. Begitulah sebutan Perancis untuk jabatan yang kau pegang di Italia." "Sangat baik," kata sang mayor. "Aku tak minta lebih. Kau mengerti. Kedatanganmu hari ini bukan atas inisiatifmu sendiri kan?" tanya Monte Cristo. "Tentu saja tidak." "Kau dikirim oleh orang lain?" "Ya." "Oleh Abe Busoni yang terhormat?" "Persis sekali," kata sang mayor senang. "Dan kau membawa surat?" "Ya, ini dia." "Berikan padaku." Monte Cristo mengambil surat itu, membukanya, lalu membacanya. Sang mayor memandang sang Count dengan mata lebar, lalu memandang sekeliling ruangan. Namun pandangannya segera kembali ke wajah tuan rumah. "Ya, ya, aku mengerti. Mayor Cavalcanti,
seorang bangsawan terhormat dari Lucca, keturunan keluarga Cavalcanti dari Florence, lanjut Montecristo sambil membaca keras. Memiliki penghasilan 500.000. Montecristo mengangkat matanya dari kertas itu dan membungkuk hormat. 500.000, katanya. Luar biasa. 500.000, ulang sang mayor. Ya, persis demikian dan pasti benar. Sebab Abe Busoni tahu persis jumlah kekayaan terbesar di Eropa. Kalau begitu memang 500.000. Tapi demi kehormatanku, aku sama sekali tak tahu jumlah sebanyak itu. Itu karena kau dirampok oleh pengurusmu. Kau harus melakukan perubahan di sana. Kau telah membuka mataku, kata orang Italia itu serius. Aku akan mengusir para tuan itu. Montecristo melanjutkan membaca surat itu. Dan hanya kekurangan satu hal lagi untuk membuatnya bahagia. Ya, memang hanya satu, kata sang mayor sambil menghela napas. Yaitu menemukan kembali putranya yang hilang dan sangat dicintai. Putranya yang hilang dan dicintai. Diculik saat masih kecil, entah oleh musuh keluarganya yang bangsawan atau oleh para gipsi. Pada usia 5 tahun, seru sang mayor sambil menghela napas dalam dan menengadah ke langit. Sungguh ayah yang malang, kata Montecristo. Ia melanjutkan. Aku telah memberinya kembali kehidupan dan harapan, dengan keyakinan bahwa kau memiliki kuasa mengembalikan putra yang telah sia-sia ia cari selama 15 tahun. Sang mayor memandang sang kaun dengan ekspresi cemas yang tak terlukiskan. Aku memang memiliki kuasa itu, kata Montecristo. Sang mayor pun tenang kembali. Jadi, katanya, surat ini benar sampai akhir? Apakah kau meragukannya, Tuan Bartolomeo yang terhormat? Tentu tidak. Seorang pria baik, seorang pria suci seperti Abe Busoni, tak mungkin menipu atau bercanda. Tapi yang mulia belum membaca semuanya. Ah, benar, kata Montecristo. Ada postscript. Ya, ulang sang mayor. Ya, ada postscript. Agar Mayor Cavalcanti tak repot menarik uang dari bankirnya, aku kirimkan cek 2.000 franc untuk biaya perjalanan, serta kredit padamu sebesar 48.000 franc, yang masih kau hutangi padaku. Sang mayor menunggu akhir postscript itu dengan cemas. Baik sekali, kata sang count. Dia bilang baik sekali, gumam sang mayor, lalu berkata, maka, Tuan, maka apa? Tanya Montecristo. Maka postscript itu... Nah, emangnya ada apa dengan postscript itu? Apakah postscript itu diterima yang mulia dengan baik, seperti bagian surat lainnya? Tentu saja, Abe Busoni dan aku memiliki rekening kecil bersama. Aku tak ingat persis apakah jumlahnya memang 48.000 franc. Tapi aku yakin kita tak akan berselisih soal selisih kecil itu. Kau sangat mementingkan postscript ini, Tuan Cavalcanti? Aku harus menjelaskan, kata sang mayor, karena aku sangat percaya pada tanda tangan Abe Busoni. Aku tak membawa dana lain. Jadi jika sumber ini gagal, aku akan berada dalam posisi sangat tidak nyaman di Paris. Mungkinkah seorang pria sepertimu mengalami kesulitan dimanapun? Tanya Montecristo. Sejujurnya aku tak mengenal siapapun di sini, kata sang mayor. Tapi kau sendiri pasti dikenal orang lain. Ya, aku dikenal. Jadi, lanjutkan Tuan Cavalcanti yang baik. Jadi, yang mulia akan menyerahkan 48.000 franc itu padaku? Tentu saja, segera setelah kau memintanya. Mata sang mayor melebar penuh keheranan senang. Tapi duduklah, kata Montecristo. Aku benar-benar lupa, aku membuatmu berdiri selama 1/4 jam terakhir. Jangan dipikirkan, sang mayor menarik kursi dan duduk. Nah, kata sang count, apa yang kau inginkan? Segelas sherry, port, atau Alicante? Alicante, jika boleh. Itu anggur kesukaanku.
Aku punya yang sangat baik. Kau ingin biskuit juga kan? Ya, aku ambil biskuit, karena yang mulia sangat baik. Monte Cristo membunyikan bel. Baptistin muncul. Sang Count mendekatinya. Bagaimana? Tanyanya pelan. Pemuda itu sudah datang, jawab sang valet dengan suara sama. Kau bawa ke ruang mana? Ke ruang tamu biru, sesuai perintah yang mulia. Bagus, sekarang bawa Alicante dan biskuitnya. Baptistin pergi. Sungguh, kata sang mayor, aku malu sekali merepotkan yang mulia. Jangan pikirkan itu. Baptistin kembali membawa gelas, anggur, dan biskuit. Sang Count menuangkan 1 gelas penuh, tapi di gelas lain hanya sedikit cairan merah delima. Botolnya diselimuti sarang laba-laba dan tanda-tanda usia lain yang lebih jujur daripada keriput di wajah manusia. Sang mayor membuat pilihan bijak. Ia mengambil gelas penuh dan sepotong biskuit. Sang Count menyuruh Baptistin meletakkan piring di dekat tamunya, yang lalu menyesap Alicante dengan puas, lalu mencelupkan biskuitnya dengan anggun ke dalam anggur. Jadi, Tuan tinggal di Luka. Kau kaya, bangsawan, dihormati, memiliki segalanya yang bisa membuat seorang pria bahagia. Segalanya, kata sang mayor sambil menelan biskuitnya cepat-cepat. Benar-benar segalanya. Namun masih ada satu hal yang kurang untuk melengkapi kebahagiaanmu. Hanya ada satu hal, kata orang Italia itu. Dan itu adalah anakmu yang hilang. Ah, kata sang mayor sambil mengambil biskuit kedua. Kebahagiaan sempurnaku memang belum tercapai. Sang mayor yang terhormat itu menengadah ke langit dan menghela napas. Ceritakan padaku, kata sang Count. Siapa sebenarnya putra yang sangat kau rindukan itu? Aku selalu mendengar kau bujangan. Itu pendapat umum, Tuan, kata sang mayor. Dan aku... Ya, jawab sang Count. Dan kau memperkuat kabar itu. Mungkin akibat kelalaian masa muda yang ingin kau sembunyikan dari dunia. Sang mayor kembali tenang. Wajahnya kembali tenang. Matanya menunduk, entah untuk menyusun ekspresi atau membantu imajinasinya. Sementara matanya sesekali mencuri pandang ke sang Count, yang senyumnya tetap menunjukkan rasa ingin tahu yang sopan. Ya, kata sang mayor, aku memang ingin kesalahan ini disembunyikan dari semua orang. Bukan demi dirimu sendiri tentu, jawab Monte Cristo. Karena seorang pria sejati tak peduli pada hal semacam itu. Oh, tentu bukan demi diriku, kata sang mayor sambil tersenyum dan menggeleng. Tapi demi ibunya? Ya, demi ibunya. Ibu malang itu, seru sang mayor sambil mengambil biskuit ketiga. Ambil lagi anggurnya, Tuan Cavalcanti yang baik, kata sang Count sambil menuangkan gelas kedua Alicante. Emosimu benar-benar menguasaimu. Ibunya yang malang, gumam sang mayor, berusaha memaksa kelenjar air matanya bekerja agar sudut matanya basah oleh air mata palsu. Ia berasal dari salah satu keluarga terkemuka di Italia, bukan? Dari keluarga bangsawan Visole, Count. Dan namanya? Apakah Tuan ingin tahu namanya? Oh, kata Monte Cristo, tak perlu kau beritahu, aku sudah tahu. Count tahu segalanya, kata orang Italia itu sambil membungkuk. Olivia Corsinari, bukan? Olivia Corsinari. Seorang Marchioness? Seorang Marchioness. Dan kau akhirnya menikahinya meski ditentang keluarganya? Ya, begitulah akhirnya. Dan kau pasti membawa semua dokumenmu. Dokumen apa? Akta pernikahanmu dengan Olivia Corsinari dan akta kelahiran anakmu. Akta kelahiran anakku? Akta kelahiran Andrea Cavalcanti, putramu. Bukankah namanya Andrea? Kurasa begitu, kata sang mayor. Kurasa begitu? Aku tak berani memastikan, karena ia hilang begitu lama.
Kalau begitu, kata Monte Cristo, kau bawa semua dokumen itu? Yang mulia, aku menyesal. Aku tak tahu perlu membawa dokumen ini, jadi lupa membawanya. Itu sayang sekali, kata Monte Cristo. Apakah dokumen itu sangat penting? Mutlak diperlukan. Sang mayor mengusap dahinya. Ah, perbako, mutlak diperlukan? Tentu saja, bagaimana jika ada yang meragukan keabsahan pernikahanmu atau status sah anakmu? Benar, kata sang mayor, pasti akan ada yang meragukan. Dalam hal itu, putramu akan berada dalam posisi sangat tidak nyaman. Itu akan menghancurkan masa depannya. Bisa menggagalkan perjodohan yang sangat diinginkan. Oh, peccato. Kau tahu, di Perancis mereka sangat teliti soal ini. Tak cukup hanya pergi ke pendeta dan berkata, kami saling mencintai, nikahkanlah kami. Pernikahan di Perancis adalah urusan sipil. Dan untuk menikah secara sah, kau butuh dokumen yang membuktikan identitasmu tanpa diragukan. Itu malapetaka. Aku memang tak bawa dokumen itu. Untungnya aku punya. Kau? Ya. Kau punya? Ya. Ah, benarkah? Kata sang mayor yang khawatir rencananya gagal karena lupa dokumen. Dan juga khawatir soal 48.000 franc itu. Ah, itu keuntungan besar. Aku sama sekali tak terpikir membawanya. Aku tak heran, tak mungkin seseorang ingat segalanya. Tapi untungnya Abe Busoni sudah berpikir untukmu. Dia orang luar biasa, sangat bijaksana dan penuh pertimbangan. Pria yang luar biasa, kata sang mayor. Dan dia mengirimkannya padamu? Inilah dia. Sang mayor mengatupkan tangan sebagai tanda kagum. Kau menikahi Olivia Corsinari di gereja San Paolo del Monte Catini. Ini sertifikat dari pendetanya. Ya, benar sekali, kata orang Italia itu sambil memandang takjub. Dan ini akta baptis Andrea Cavalcanti dari pendeta Saravezza. Semuanya tepat. Ambil dokumen ini, aku tak membutuhkannya. Serahkan pada putramu, ia pasti akan menjaganya baik-baik. Tentu saja, jika ia sampai kehilangan, jika ia kehilangan, dalam hal itu, jawab sang mayor, kita harus menulis ke pendeta untuk salinan baru, dan itu butuh waktu lama. Itu akan sulit diatur, kata Monte Cristo. Hampir mustahil, jawab sang mayor. Aku senang kau memahami nilai dokumen ini. Aku menganggapnya tak ternilai. Sekarang, kata Monte Cristo, soal ibu pemuda itu? Soal ibu pemuda itu, ulang orang Italia itu cemas. Soal Marchesa Corsinari, sungguh, kata sang mayor, masalahnya makin rumit. Apakah ia akan dibutuhkan? Tidak, Tuan, jawab Monte Cristo. Lagi pula, bukankah ia sudah... Ya, Tuan, kata sang mayor. Ia sudah membayar utang terakhir kepada alam? Sayangnya, ya, jawab orang Italia itu. Aku tahu itu. Ia sudah meninggal 10 tahun lalu. Dan aku masih berduka, seru sang mayor sambil mengeluarkan sapu tangan kotak-kotak dan mengusap mata kirinya lalu kanannya. Apa boleh buat, kata Monte Cristo. Kita semua fana. Sekarang, dengar baik-baik Tuan Cavalcanti yang baik. Tak guna kau cerita pada orang Perancis bahwa kau terpisah dari putramu selama 15 tahun. Cerita soal Gipsy yang menculik anak tak laku di sini. Dan tak akan dipercaya. Kau kirim ia ke perguruan di provinsi untuk dididik. Dan kini kau ingin ia menyelesaikan pendidikannya di dunia Paris. Itulah alasanmu meninggalkan Via Reggio, tempat tinggalmu sejak kematian istrimu. Itu cukup masuk akal. Menurutmu begitu? Tentu. Baiklah. Jika ada yang tahu kau pernah terpisah, ya, apa yang harus kukatakan?
bahwa seorang pengasuh yang tidak setia dibeli musuh keluargamu. Oleh keluarga Corsinari, persis, menculik anak itu agar namamu punah. Itu masuk akal, karena ia satu-satunya putra. Nah, sekarang semuanya sudah diatur. Jangan lupakan kisah ini. Kau pasti sudah menebak aku sedang menyiapkan kejutan untukmu. Apakah menyenangkan? Ah, mata seorang ayah tak bisa ditipu, sama seperti hatinya. Kata sang mayor. Seseorang sudah membocorkan rahasiamu, atau mungkin kau menebak sendiri bahwa ia ada di sini. Siapa yang ada di sini? Anakmu, putramu, Andreamu. Aku memang menebaknya, jawab sang mayor dengan dingin luar biasa. Jadi ia di sini? Ya, kata Monte Cristo. Saat Vale tadi masuk, ia memberitahu aku tentang kedatangannya. Ah, bagus, bagus, kata sang mayor sambil mencengkram kancing jasnya setiap kali berseru. Tuan yang baik, kata Monte Cristo, aku paham emosimu. Kau butuh waktu menenangkan diri. Sementara itu aku akan menyiapkan pemuda itu untuk pertemuan yang sangat kau nantikan. Karena aku yakin ia tak kalah rindu darimu. Aku yakin demikian, kata Cavalcanti. Baik, dalam 1/4 jam ia akan bersamamu. Kau yang akan membawanya? Kebaikanmu sampai sejauh itu, menyerahkannya sendiri padaku? Tidak, aku tak ingin mengganggu pertemuan ayah dan anak. Pertemuan kalian akan privat. Tapi jangan khawatir, meski suara alam diam, kau tak mungkin salah mengenalinya. Ia akan masuk lewat pintu ini. Pemuda tampan, kulitnya terlalu putih, mungkin. Sopan, kau sendiri yang akan menilainya. Omong-omong, kata sang mayor, aku hanya punya 2.000 franc yang dikirim Abe Busoni. Uang itu sudah kugunakan untuk biaya perjalanan dan kau butuh uang. Wajar saja, Tuan Cavalcanti yang baik. Ini, ambil 8.000 franc sebagai uang muka. Mata sang mayor berkilau terang. Jadi sekarang aku masih berhutang 40.000 franc padamu, kata Monte Cristo. Apakah yang mulia ingin kwitansi? Tanya sang mayor sambil menyelipkan uang ke saku dalam jasnya. Untuk apa? Kukira yang mulia ingin menunjukkannya pada Abe Busoni. Nanti, saat kau menerima sisa 40.000 franc, kau beri aku kwitansi lunas. Antara orang jujur, tindakan berlebihan semacam itu tak perlu. Benar, antara orang yang benar-benar jujur. Satu hal lagi, kata Monte Cristo. Silakan. Bolehkah aku memberi saran? Tentu saja. Aku sarankan kau berhenti mengenakan pakaian seperti ini. Benarkah? Kata sang mayor sambil memandang dirinya dengan puas. Ya, ini mungkin cocok di Via Reggio, tapi model ini sudah lama ketinggalan zaman di Paris. Sayang sekali. Oh, jika kau benar-benar sayang pada pakaian lamamu, kau bisa pakai lagi setelah meninggalkan Paris. Lalu apa yang harus kupakai? Apa yang ada di peti-petimu? Di petiku, aku hanya bawa 1 koper. Aku yakin kau tak bawa lebih. Untuk apa repot membawa banyak barang? Lagi pula prajurit tua selalu suka bepergian ringan. Persis begitu. Tapi kau pria bijak dan penuh pertimbangan. Jadi kau pasti sudah kirim barang-barangmu lebih dulu. Mereka sudah tiba di Hotel des Princes, Rue de Richelieu. Di sanalah kau akan menginap. Jadi di peti-petiku, kupikir kau sudah perintahkan valetmu memasukkan semua yang kau butuhkan. Pakaian biasa dan seragammu. Untuk acara resmi kenakan seragammu. Itu akan tampak sangat baik. Jangan lupa tanda kehormatanmu. Di Perancis mereka masih menertawakannya, tapi tetap kenakan saja. Baik, baik, kata sang mayor yang senang luar biasa atas perhatian sang count. Sekarang, kata Monte Cristo,
Setelah kau siap menghadapi emosi yang menyakitkan ini, bersiaplah, Tuan Cavalcanti yang baik, untuk bertemu Andreamu yang hilang. Dengan itu, Monte Cristo membungkuk dan menghilang di balik permadani, meninggalkan sang mayor terpesona tak terhingga oleh sambutan hangat yang diterimanya dari sang count.